Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di request video tip. Untuk video tip kali ini request dari sobat Jamtrok Mania ya, pecinta cucak hijau lover. Masih di background ya, video klipnya itu masih di seputar pedesaan ya, di suasana musim kemarau ya, suasana gersang karena musim kemarau yang sangat panjang ini. Nah, untuk requestnya dari sobat Jamtrok Mania adalah Om Bro, cucak hijau muda dan cucak hijau tua itu settingan lombanya apakah sama? Nah, jadi seperti ini ya, untuk sobat-sobatku semua, kita akan mengulas tentang cucak hijau, yang dimana ulasan ini tentang setting ya, tentunya untuk lomba, yang pastinya setting itu untuk lomba ya. Nah, jadi seperti ini untuk sobatku semua. Jadi untuk cucak hijau tua dan cucak hijau muda itu settingannya ya tidak sama ya, karena ragam serta karakter pada individu cucak hijau itu kan berbeda-beda. Biasanya untuk yang cucak hijau muda itu emosinya itu masih tinggi dan birahinya itu masih kurang. Tapi kalau yang usia tua biasanya itu emosinya itu kurang dan birahinya berlebih. Itu yang biasa terjadi pada cucak hijau loh ya, bukan pada burung lain. Nah, jadi pada kesempatan video tip ini Om Bro akan mengulas semua ya tentang settingan pada cucak hijau tua dan muda. Sekali lagi, untuk settingan apakah sama ya, Om Bro jawab tidak sama, karena individu dari cucak hijau itu kan mempunyai sifat pembawaan atau karakter yang berbeda. Jadi kita harus benar-benar pandai memahami yang namanya karakter, dan disitu setelah ketemu dengan karakternya, kita itu bisa memberikan setting sesuai karakter dari individu burung itu sendiri. Nah, di sini kita bahas dahulu ya yang cucak hijau muda. Seperti yang sudah Om Bro singgung di awal-awal video tadi ya, untuk cucak hijau muda itu biasanya emosinya itu berlebih, terus birahinya itu berkurang. Karena apa ya? Karena memang cucak hijau muda, dimana cucak hijau itu lepas trotol ya, atau pastol, mungkin di usia 2 tahun ke atas, 2-3 tahun itu adalah cucak hijau lepas trotol ya. Dan itu kebanyakan cucak hijau itu emosinya itu sangat tinggi dan birahinya itu tidak tinggi. Jadi untuk setting kita harus benar-benar bisa memaksimalkan antara birahi dan emosi, sehingga emosi dan birahi pada cucak hijau muda itu kita dapatkan. Nah, nanti apabila si cucak hijau itu ya, untuk emosi dan birahinya sudah kita dapatkan, tentunya kita akan memberikan setting sesuai dengan karakter dari burung itu sendiri. Ingat ya, karakter dari burung itu sendiri. Nah, pada cucak hijau yang muda itu untuk settingannya, yang pertama ya, kalau untuk lomba, untuk yang muda tetap kita terapi dengan yang namanya umbaran. Karena pada cucak hijau muda itu biasanya kalau di alam liar itu kan dia lagi senang-senangnya terbang. Jadi saat sudah kita sangkarkan atau sudah kita pelihara di dalam sangkar cucak hijau muda itu, kita kasih yang namanya umbaran. Jadi umbaran ini nantinya akan membantu cucak hijau itu ya, khususnya cucak hijau muda itu akan terbakar lemaknya, serta untuk nafas dia akan panjang, serta bentuk dari cucak hijau itu akan sangat indah atau atletis itu ya. Terus yang kedua, untuk pemberian porsi pakan ya, khususnya extra fooding, biasanya kan kalau sahabat semua mungkin ya, kalau cucak hijau muda itu digelontor dengan jangkrik dan yang lainnya, itu salah ya, itu salah besar. Jadi untuk cucak hijau muda, meskipun dia sedang banyak-banyaknya makan ya, kita tetap memberikan yang namanya extra fooding itu standar. Jadi standar artinya itu kita memberikan patokan setelan cucak hijau muda itu kita set ya, kita set untuk
jangkrik khususnya ya pagi dikasih 5, sore kasih 5. Dan untuk buah tetap menggunakan buah yang dirotasi setiap harinya, itu untuk menjaga kebugaran dari cucak hijau itu sendiri, serta kualitas suara dari cucak hijau itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu masalah pemasteran. Nah, pada cucak hijau muda untuk pemasteran ini sangat penting, karena pada daya rekam dari cucak hijau muda itu tidaklah sebagus pada cucak hijau yang sudah tua. Jadi untuk pemasteran silahkan sobat semua atur sendiri ya, untuk menggunakan MP3 waktunya seperti yang pernah Om Bro sampaikan ya. Untuk MP3 itu kalau pagi itu jam 5 sampai jam 6 atau jam 6 sampai jam 7, dan untuk sore jam 4 sampai jam 5 atau jam 5 sampai jam 6 sore. Jadi pemberian masteran khusus dengan MP3 cukup sehari 2 kali saja di jam dan waktu yang tadi Om Bro sampaikan. Dan untuk selanjutnya ya, untuk melatih mental agar emosi dan birahi stabil, ya sering-seringlah di track dengan punya tetangga atau punya teman. Itu adalah cara permulaan setting dari cucak hijau yang muda. Dan selanjutnya sebagai panduan lengkapnya silahkan dibuka di playlist cucak hijau, sesuaikan dengan karakter. Misalkan Anda punya cucak hijau muda dengan karakter hiper, ya ketik saja judulnya setting cucak hijau hiper ekor pendek itu. Nah, disitu sudah ada video tipnya, silahkan sobat semua praktekkan tip yang sudah Om Bro sampaikan lewat video teori ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cucak hijau tua. Ya, cucak hijau tua memang berbeda settingan dengan yang muda. Cucak hijau tua itu biasanya birahinya itu sama emosinya itu lebih tinggi birahinya. Jadi yang pertama, apabila awal-awal kita setting cucak hijau itu sudah tua, kita harus bisa mengkondisikan atau memaksimalkan emosi dan birahi agar stabil. Karena pada cucak hijau yang sudah tua, biasanya itu kalau lomba itu mudah sekali birahi, tetapi emosinya kurang dapat. Dan disitu nantinya akan menghambat cucak hijau itu untuk tarung secara maksimal. Tapi dari segi kualitas suara dan isian, cucak hijau yang sudah tua biasanya itu isian sudah melekat. Jadi nanti apabila emosi dan birahi itu sudah dapat, sudah stabil, maka isian yang sudah ada pada cucak hijau tua itu akan terbongkar saat cucak hijau itu dilombakan. Terus untuk selanjutnya ya, pelatihan nafas, kebugaran, dan pembakaran lemak. Meskipun cucak hijau itu sudah tua ya, sudah karakter tua atau sudah usia tua, silahkan diumbar. Fungsi diumbar adalah melatih ya nafas serta membakar lemak dan membuat burung itu tampil atletis meskipun cucak hijau itu sudah berumur ya atau usia tua. Karena untuk yang namanya pengumbaran ini berlaku untuk yang tua maupun yang muda. Kuncinya untuk pengumbaran itu adalah sebagai sarana memperkuat nafas ya, stamina, serta kebugaran dari cucak hijau itu sendiri. Dan yang terakhir ya dari Om Bro, karena cucak hijau tua ini yang awal-awal dilombakan ini perlu setting dan yang lainnya, maka perkenalkanlah cucak hijau itu pada suasana lomba. Meskipun usianya sudah tua, kalau cucak hijau itu belum pernah untuk lomba, silahkan diperkenalkan dengan suasana lomba. Itu nantinya akan memacu atau membuat emosi dan birahi cucak hijau tua itu stabil. Dan setelah emosi birahi stabil, silahkan kembali ya membuka playlist cucak hijau, cari settingan sesuai dengan karakter dari burung yang Anda miliki. Misalkan cucak hijau tua itu karakternya hiper, ya dicari saja setting cucak hijau hiper ekor pendek. Itu sudah tersedia di playlist cucak hijau. Silahkan dipraktekkan untuk trik-trik yang Om Bro sampaikan, meskipun hanya melalui video tips seperti ini dan video teori seperti ini. Mudah-mudahan segala pengalaman yang Om Bro punya ini akan menjadi obat ya, obat anti kondangan yang nantinya akan membuat sahabat semua itu terbebas dari yang namanya kondangan mania dengan trik dan
tip ya, khususnya cucak hijau dari channelnya Om Bro. Nah, sekiranya hanya itu ya untuk sobat-sobatku semua dimanapun Anda berada. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.